Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih bisa datang ke hadapan hadirat Tuhan untuk berbakti kepadanya. Silakan kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, surat Filemon. Surat Filemon di belakang surat Titus. Filemon. Pasal yang pertama, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 7. Satu kitab yang hanya terdiri dari satu pasal saja. 1 Filemon ayat 1 sampai 7. Kita akan baca bersama-sama bagian ini. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu pada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan. Saudaraku, kita akan bersama-sama berdoa sekali lagi. Dan bagian firman Tuhan itu saya minta tetap dibuka. Kita akan melihatnya nanti ayat per ayat. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, firman-Mu sudah kami buka. Kami sudah membacanya, bacalah hati kami. Karena Engkau pencipta kami. Engkau tahu apa yang dibutuhkan oleh rohani kami. Berbicaralah pada kami Tuhan, biar firman-Mu boleh kami jadikan sebagai landasan, fondasi di dalam hidup kami yang praktis setiap hari di dunia ini. Biar Roh Kudus Tuhan yang mewahyukan Alkitab saat ini juga bekerja di dalam hati hamba-Mu dan di dalam hati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, agar Roh yang satu menggerakkan kami semua untuk masuk dan mengerti akan kebenaran firman-Mu yang dalam. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan seluruh doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca di menu daripada Alkitab kita, yang paling depan, dan khususnya Alkitab bahasa Chinese itu mempunyai satu keunggulan, yaitu di situ akan ditulis kitab itu ada berapa pasal. Di dalam seluruh Alkitab kita, dari 66 kitab itu, ada 5 kitab paling sedikit yang membicarakan cuma satu pasal aja. Di dalam Perjanjian Lama ada kitab Obadiah. Di dalam Perjanjian Baru ada 2 Yohanes, ada 3 Yohanes, ada Filemon, dan juga ada Yudas. Hanya satu pasal saja. Dan di antara sekian kitab yang satu pasal ini, yang paling pendek itu adalah 2 Yohanes. Kemudian disusul 3 Yohanes, lalu kemudian adalah Obadiah, dan kemudian yang keempat dan yang kelima itu Filemon, sama dengan Yudas, 25 ayat. Saudara, siapa penulis daripada kitab ini? Kalau kita lihat dari ayat yang pertama langsung jelas, Paulus. Di dalam Perjanjian Baru, Paulus itu menulis 13 kitab. Dan di antara ke-13 kitab ini, di depan dari surat Roma, Korintus, dan seterusnya itu surat ditujukan kepada gereja di tempat Misalnya, surat Roma adalah surat yang Paulus tujukan kepada jemaat yang ada di kota Roma. Ya, itu nama kota. Jadi, semuanya yang ada di depan Roma, Korintus,
Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika itu ditujukan kepada tempat, nama tempat. Lalu mulai dari Timotius itu ditujukan kepada orang. Timotius, Titus, Filemon. Timotius ada 2, jadi 4 kitab itu ditujukan kepada nama orang. Nah, saudara, kalau ditujukan kepada nama orang, itu namanya surat pribadi, bukan? Iya kan? Saya menulis surat kepada siapa? Melanie misalnya. Nah, itu surat pribadi saya untuk Melanie. Paulus menunjukkan surat kepada Timotius, itu namanya surat pribadi. Tetapi kalau kita lihat isinya, surat Timotius, surat Paulus, meskipun ditujukan kepada orang yang namanya Timotius, yang namanya Titus, yaitu hamba Tuhan yang masih muda, di dalam isinya banyak berbicara tentang gereja. Jadi itu penuturan Paulus sebagai senior kepada juniornya, memberi tuntunan, memberitahu apa yang akan terjadi di dalam gereja dan aturan-aturan di gereja itu seperti apa. Jadi bisa dikatakan walaupun ditujukan kepada pribadi, isinya bukan pribadi, isinya tetap tentang gereja. Namun kalau kita membaca surat Filemon ini secara praktis, ini benar-benar surat yang ditujukan kepada pribadi, isinya sebenarnya juga soal pribadi. Soal urusan seorang tuan dengan budaknya, dengan seorang hambanya. Itu kan urusan pribadi. Tapi kenapa kitab ini bisa dimasukkan di dalam kanon Alkitab? Padahal ada surat-surat Paulus yang lain yang katanya nggak nyampe kepada jemaat itu. Tapi kenapa surat pribadi bisa dimasukkan di dalam Alkitab? So, kalau kita pikirkan secara lebih detail lagi, sebenarnya di dalam surat Filemon ini, walaupun membicarakan masalah pribadi, namun sebenarnya isinya juga terdapat hal-hal yang sangat penting di dalam etika dan kehidupan orang Kristen. Perlakuan kita terhadap sesama kita, terhadap orang-orang Kristen, terhadap saudara-saudara seiman kita, itu seharusnya seperti apa? Nah, itu akan jelas sekali di sana. Oke, saudara-saudara, lalu kita sekarang melihat surat ini ditulis kapan? Kalau kita melihat tahunnya, kurang lebih tahun 62-an. Dan pada saat itu, Paulus berada di mana? Saat itu Paulus berada di penjara. Dia dipenjarakan di Roma. Itu sebabnya surat Paulus yang satu ini bersama Efesus, Filipi, Kolose, 4 surat ini biasanya disebut sebagai surat-surat penjara. Maksudnya apa? Surat-surat yang ditulis dari penjara. Ya, saat Paulus ditahan. Nah, sekarang kita melihat model tulisan Paulus di dalam setiap kitab yang ditulis oleh Paulus. Itu sama. Itu bentuk surat orang Yunani kuno. Kalau kita nulis surat, biasanya tulis dulu siapa gitu, menyebut penerimanya, lalu kemudian isinya, dan di bawahnya baru tanda tangan nama kita. Tapi kalau bentuk surat Yunani, di atas justru ngomong diri kitanya siapa dulu. Lalu ditujukan kepada siapa, lalu berkat dulu, baru kemudian mulai masuk ke isinya. Hari ini kita akan melihat introduction-nya, ya, yang di depan dulu. Itu membicarakan tentang apa saja. Nah, ayat yang pertama. Paulus memperkenalkan diri sebagai siapa? Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Ayat yang kedua, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Oke. Saudara, di sini kita melihat Paulus menyebut diri sebagai siapa? Namanya Paulus. Arti nama Paulus itu kecil. Lalu kemudian dia menyebut dirinya lebih lanjut. Itu siapa? Seorang hukuman, seorang narapidana, kalau istilah kita sekarang. Seorang yang berada di penjara. Tapi dia nggak stop sampai di situ. Karena kalau stop sampai di situ,
itu konotasinya jelek. Karena seorang narapidana itu adalah orang yang dihina oleh orang. Orang yang dianggap orang jahat, orang jelek, ya, orang yang nggak benar. Tapi di sini dikatakan seorang hukuman karena Kristus Yesus. Artinya jelas, dia dipenjara bukan karena dia berbuat jahat, tetapi karena dia memberitakan Injil Kristus. Pertanyaan kita sekarang, kenapa Paulus menyebut dirinya itu narapidana? Padahal kalau kita mau teliti semua surat Paulus yang tadi saya katakan 13, itu kecuali 3 surat, yaitu Tesalonika 1 dan 2 Tesalonika, lalu kemudian surat Filemon ini, yang 10 itu semua Paulus menyebut diri rasul. Tapi di sini menyebut diri narapidana. Kok aneh ya? Kenapa dia nggak pakai rasul? Kenapa dia pakai narapidana? Satu sebutan yang kayaknya memalukan gitu ya. Biasanya orang yang sudah berstatus narapidana, yang waras, jarang sekali berani mengaku dirinya, aku ini loh narapidana. Sekali kita ngomong begitu, langsung orang minggat semua. Orang akan menjauhi diri dari kita. Karena apa? Wih, itu orang jahat tuh, narapidana. Kan akan begitu. Tapi Paulus tidak malu untuk mengakui, aku adalah seorang narapidana. Karena dia bukan narapidana yang berbuat jahat, narapidana yang memberitakan Injil. Dan Paulus di sini mengatakan hal seperti ini karena tadi yang saya sudah sebutkan, surat-surat lain membicarakan dirinya atau memperkenalkan dirinya rasul. Karena di dalam surat-surat Paulus itu biasanya membicarakan doktrin. Jadi sebagai seorang yang membicarakan doktrin, dia perlu otoritatif. Nah, kita ambil contoh aja. Kalau kita menulis surat, misalnya kita mau mengatakan suatu pengumuman dari presiden, begitu. Tapi kita cuma ngomong nama kita doang. Siapa yang mau dengar? Ya kita ngomong kata presiden gini-gini, bawahnya cuma kamu. Siapa yang percaya kalau surat itu benar-benar dari presiden? Nggak ada yang percaya. Tapi kalau kita nyebut surat, menulis surat yang isinya adalah misalnya perintah dari presiden, di bawahnya tulis ajudan atau sekretaris pribadi presiden, namanya ya, orang langsung oh ya ini benar, ini surat dari sekretaris pribadi, misalnya seperti itu. Jadi perlu satu otoritatif, karena yang dia sampaikan, doktrin-doktrin itu bukan pengajaran manusia, itu pengajaran Tuhan. Sebab itu dia harus memperkenalkan dirinya siapa? Rasul yang dipanggil oleh Yesus Kristus. Jadi bukan rasul yang ngaku-ngaku, tetapi rasul yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu jelas sekali. Jadi berita yang disampaikan oleh Paulus itu berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan berita yang dia karang-karang sendiri. Tapi sekarang, di dalam surat yang dia tujukan kepada orang yang namanya Filemon, dia tidak pakai rasul. Nggak perlu kan. Itu GR nanti. Dia mempertaruhkan dirinya sebagai teman. Serata. Bahkan kalau perlu dia merendahkan diri, maka dia menyebut Paulus yang artinya kecil. Lalu narapidana lagi, artinya I am nothing. Aku tuh bukan siapa-siapa. Aku temanmu. Aku mau bicara dengan kamu dari hati ke hati. Nah, saudara, di sini walaupun cuma satu kata, tetapi mengindikasikan satu pelajaran kepada kita. Waktu kita bicara sama orang, itu sikapnya seperti apa itu penting. Kalau kita ngomong sama orang, baru kenalan terus langsung aku GM dari perusahaan apa gitu, itu otomatis orang udah ogah duluan, orang ini GR banget, apaan sih, siapa yang nanya kamu GM atau apa gitu ya, mau kamu apa, bodo amat emangnya gue pikirin gitu ya. Orang udah langsung rasa enak
gitu loh, belum apa-apaan ini gitu. Jadi kita harus kalau mau berteman dekat dengan orang itu mesti lebih rendah hati dikit supaya bisa nyambung ceritanya, bisa enak komunikasinya. Ini Paulus, ya. Lalu dia menyertakan di sini ayat 1 bagian B, selain dia mengatakan dirinya itu siapa, lalu dia mengatakan dan dari Timotius saudara kita. Jadi surat ini ditulis Paulus dan Timotius. Nah, saudara, ini mirip dengan surat Kolose. Di awalnya juga dikatakan Paulus dan Timotius. Timotius itu siapa? Timotius adalah anak rohani Paulus. Artinya, orang yang mengenal Kristus karena Injil yang diberitakan oleh Paulus. Kalau istilah sekarang, dia bertobat percaya Kristus di dalam KKR yang dipimpin oleh Paulus. Jadi Paulus itu bapak rohaninya. Dan Paulus juga yang menuntun anak muda ini akhirnya menjadi seorang penginjil juga. Seorang hamba Tuhan juga. Artinya surat ini ditulis oleh 2 orang hamba Tuhan. 1 senior, 1 junior. Dan dia tidak malu untuk menyatarakan keduanya. Dia dan Timotius. Aku dan Timotius. Dan selain itu, Timotius tentu juga orang yang dikenal oleh Filemon. Dan kalau nanti kita bicara, ini ada urusannya dengan gereja juga. Dengan lain kata, surat ini mestinya surat pribadi, tetapi juga disampaikan sedikit formal dari hamba Tuhan, gitu kira-kira, kepada seorang jemaat yang berkaitan nanti dengan urusan hubungan antara jemaat. Dan itu tentunya Timotius sebagai hamba Tuhan yang junior, dia harus mengerti juga masalah yang ada di dalam gereja. Jadi Paulus menulis surat ini atas pengertian Timotius. Tetapi isi suratnya, kalau kita lihat dari ayat keempat, itu kan, aku mengucap syukur. Mulai saat itu, Timotius tidak diikutkan lagi. Itu adalah Paulus secara pribadi. Tapi di depan, waktu dia mengatakan pembukaan, dia menyertakan Timotius. Sekaligus juga mengatakan dia dan Timotius, 2 orang hamba Tuhan, memberikan salam kepada jemaat. Oke. Lalu sekarang kita lihat, Paulus menyebut Timotius di sini siapa? Saudara kita. Nah, istilah saudara di sini bukan saudara kandung. Istilah di sini saudara adalah saudara seiman. Jadi Paulus, Timotius, Filemon itu adalah saudara seiman. Saudara yang menjadi saudara karena sama-sama mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sama-sama menyebut Allah Bapa di surga sebagai Bapa. Dan kemudian ayat yang kedua, dan kepada Afia, saudara perempuan kita. Siapa ini Afia? Menurut banyak penafsir Alkitab, Afia ini merupakan istri daripada Filemon. Nyonya Filemon, kira-kira begitu. Nah, di bahasa Indonesia tuliskan saudara perempuan kita. Nah, ini rancu, saudara. Karena bahasa Indonesia kalau bilang saudara perempuan, itu berarti adik gitu atau kakak yang jenis kelaminnya perempuan, begitu. Tetapi kalau di dalam bahasa Mandarin, di situ dikatakan adalah jiemei, kira-kira begitu. Jadi itu Tishong jiemei, itu adalah saudara-saudara seiman. Jadi jelas sekali, Afia ini adalah istri daripada Filemon. Jadi surat ini ditujukan kepada Filemon, kepada istrinya, dan kepada Arkhipus. Siapa lagi Arkhipus? Paulus menyebut Arkhipus itu siapa? Teman seperjuangan kita. Oh,
Oke, sorry. Tadi Paulus menyebut Filemon itu siapa? Kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kita. Filemon disebut sebagai teman sekerja. Atau di dalam bahasa Chinese disebut sebagai tongkong, rekan kerja. Filemon siapa kok disebut rekan kerja? Sudah kalau lihat di ayat yang kedua itu jelas. Kepada jemaat di rumahmu. Artinya apa? Filemon adalah seorang yang menyerahkan rumahnya untuk dipakai jadi gereja. Jadi rumahnya sekaligus orang anak-anak Tuhan kalau minggu berkumpul berbakti di tempat itu. Di rumahnya itu gereja. Dengan demikian, Paulus menyebut dia sebagai rekan kerja. Nah, istilah rekan kerja, kadang-kadang kita juga menganggap kalau rekan kerja, ya hamba Tuhan menyebut hamba Tuhan yang lain, itu rekan kerja. Kalau Paulus menyebut Timotius rekan kerja, itu pantas menurut kita. Tapi kenapa Filemon itu juga disebut sebagai rekan kerja? Maksudnya ini sebenarnya satu definisi yang lebih betul. Definisi kita tentang rekan kerja itu terlalu sempit. Kalau di dalam gereja kita menyebut rekan kerja, ya hamba Tuhan cuman menganggap rekan kerjanya itu hamba Tuhan. Paling-paling kalau diperluas majelis, penatua, itu rekan kerja. Tapi dengan jemaat bagaimana? Ya jemaat. Sepertinya kategorinya lain lagi, begitu. Namun di sini Paulus mengoreksi konsep kita. Yang namanya rekan kerja di dalam gereja itu adalah setiap orang yang berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Gak peduli pelayananmu itu apa. Yang di atas mimbar, nah kita selalu begitu juga. Yang dianggap pelayanan itu siapa? Yang di atas mimbar. Atau yang kelihatan aja. Jadi penyambut, kolektan, pianis, pengkhotbah liturgis, itu dianggap pelayan. Padahal nggak tentu. Di dalam gereja, selain orang-orang yang nampak, selain orang-orang di atas mimbar, ada juga orang-orang lain yang ikut berbagian di dalam pelayanan. Bagaimana dengan pendoa-pendoa syafaat? Orang yang mendukung pelayanan Tuhan dengan berdoa. Bagaimana dengan orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang sepertinya remeh di mata orang? Saya pernah waktu masih sekolah teologi praktek di satu gereja di Jakarta, satu gereja yang kecil. Saya ketemu dengan satu ya, orang yang sudah setengah baya, dan orang ini kayaknya sih nggak sekolah banyak. Saya lihat dia ya dari penampilannya, dari omong-omongannya, kita tahu dia nggak sekolah banyak. Dan kerjaannya juga sederhana sekali. Tiap hari jual kue keliling pakai sepeda di perumahan itu. Ya. Tetapi, saudara-saudara, saya itu sangat salut dengan pelayanan dia. Pelayanan dia itu apa? Yang orang mungkin nggak anggap. Yaitu dia setiap hari kalau sudah jualan keliling, selesai, habis dagangannya, dia pasti mampir ke gereja. Lalu dia tanya, kalau ketemu saya, dia tanya saya, kalau nggak ketemu saya, dia tanya pembantu. Ada nggak yang perlu saya bantu? Jadi di gereja itu dari keran bocor sampai genteng bocor sampai apa saja yang rusak, dia betulin. Dia nggak pernah ngomong banyak. Terus di gereja begitu juga. Sebelum kebaktian, paling sedikit setengah jam, kadang-kadang 45 menit, kadang 1 jam sebelum, dia sudah datang. Ngapain? Dia make sure semua itu beres. Sebenarnya di gereja itu ada pembantu, tapi dia tetap mau liatin kursi, udah itu buku nyanyian sudah di situ belum, apa kayak begitu. Lalu setiap kali ada pembesukan atau ada kebaktian di luar gereja, kebaktian rumah tangga, kebaktian duka, apa aja, dia pasti juga datang duluan untuk siapin buku-buku yang mau dipakai nyanyi di sana, dan juga
loudspeaker, toa atau apa, dia siapin semua. Sampai nggak ada satu yang mesti ketinggalan. Sesuai pelayanan ini nggak dianggap orang. Dan orang bahkan nganggap dia karena pakaiannya, karena kerjaannya, maksudnya pelayanannya seperti itu, orang nganggap dia itu kayak kacung, saudara-saudara. Kadang-kadang panggil dia aja kasar betul, seolah-olah dia digaji, padahal dia enggak. Nah, sudah orang-orang yang seperti itu sebenarnya sangat juga dibutuhkan di dalam gereja. Karena di dalam gereja secara praktis kita jarang ketemu orang-orang yang mau tahu tentang segala sesuatu yang ada di dalam gereja. Biasanya orang datang ya kebaktian sudah selesai ya pulang. Dan dia nggak mau tahu apapun juga. Nah, Paulus adalah hamba Tuhan yang bisa mengerti. Setiap orang yang ngambil bagian sekecil apapun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dia anggap sebagai rekan kerja. Karena gereja tubuh Kristus membutuhkan orang-orang yang melayani di dalam segala bidang apapun. Ya. Nah, lalu kemudian Apphia itu adalah istrinya. Lalu siapa itu Archippus? Saudara, kalau kita lihat di dalam banyak buku penafsir, itu mereka mengatakan Archippus ini adalah anak Filemon. Jadi artinya Paulus, siapa itu Filemon? Rekan kerja yang melayani Tuhan dengan menyiapkan tempatnya, rumahnya sebagai tempat ibadah. Yang kedua, mereka sekeluarga itu orang Kristen. Istrinya orang Kristen, anaknya di sini disebut teman seperjuangan. Artinya apa? Anaknya itu adalah hamba Tuhan. Dan kita lihat itu nama Archippus muncul juga di surat-surat Paulus yang lain. Jadi satu keluarga yang melayani Tuhan. Satu keluarga yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini adalah satu hal yang indah sekali. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita senang sekali kalau orang Kristen itu bisa satu keluarganya semua percaya Kristus. Itu suatu hal yang sangat bahagia. Karena mereka bisa bersama-sama untuk melayani Tuhan. Sama-sama ke gereja, sama-sama berbakti. Di rumah juga bisa mengadakan worship, family worship. Misalnya, doa sama-sama, menggumuli masalah sama-sama. Itu satu hal yang sangat amat indah. Dan kemudian saudara, di sini dikatakan juga kepada jemaat di rumah Filemon. Jadi artinya surat ini ditujukan kepada Filemon dan istrinya dan anaknya dan jemaat yang ada di rumah Filemon. Lalu dia mengatakan apalagi? Filemon ini siapa? Selain rekan kerja, selain dia adalah sekeluarga orang Kristen, Filemon adalah seorang jemaat yang membuat hamba Tuhan bahagia. Seorang hamba Tuhan bisa merasa bahagia bukan cuma kalau jemaatnya bertambah-tambah. Ada hal lain yang lebih membuat hamba Tuhan sukacita. Apa itu? Yaitu melihat jemaat yang bertumbuh. Filemon membuat Paulus sukacita. Karena apa? Karena dia bertumbuh. Bertumbuh di dalam hal apa? Kita melihat di dalam ayat yang ke-5. Dan ke-6. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan baik di antara kita untuk Kristus. Sesuai yang pertama kita melihat dulu pertumbuhan Filemon itu seperti apa. Dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ya saudara berkata, apa anehnya itu? Nggak aneh kan? Orang datang ke gereja pasti dia orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Saya katakan belum tentu.
Ada nggak orang yang datang ke gereja mau cari pacar? Ada. Sesudah dapat, sudah nikah, mungkin nggak ke gereja lagi. Ada nggak orang yang datang ke gereja mau cari relasi? Ya sekarang banyak orang mengerjakan bisnis, multi level marketing. Cari orang di mana? Paling gampang di gereja. Saya nggak mengatakan nggak boleh ya. Tapi ada nggak? Ada. Lalu waktu dengar firman Tuhan, sungguh-sungguh nggak? Belum tentu. Jadi orang Kristen yang datang ke gereja punya motivasi lain, dan motivasi itu melebihi motivasi yang sebenarnya. Itu parah. Artinya apa? Kalau seorang Kristen datang ke gereja, dia tanya, ngapain kamu datang ke gereja? Ya, aku kan beriman kepada Tuhan Yesus. Aku kan percaya Tuhan Yesus. Tapi ternyata dia cari pacar. Ternyata dia cari kantau. Ya, cari bisnis. Cari relasi. Akhirnya, tujuan utamanya bukan mencari Tuhan. Tujuan utamanya ya yang dia mau. Itu sebabnya saya katakan kalau dia memang tujuan ke gereja cari pacar, setelah dapat pacar, setelah nikah apalagi, mungkin aja dia nggak ke gereja. Karena memang dia bukan orang yang benar-benar beriman kepada Yesus Kristus. Lalu Filemon ini disebut orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Aku mau tanya, Paulus nilainya dari mana? Iman kan adanya di dalam hati kita, di dalam diri kita. Bisa diteropong pakai kacamata apa ya? Paulus kok tahu kalau Filemon itu punya iman? Saudara, di sini ada satu hal yang indah sekali. Tadi dikatakan di ayat yang kelima, aku mendengar tentang apa? Kasihmu kepada semua orang kudus. Baru kemudian dia mengatakan dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Paulus menyebut dua hal. Satu kasih, satu iman. Aku mau tanya, kasih dan iman di dalam diri orang Kristen, mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Bingung ya? Penting yang mana? Iman dan kasih, mana yang lebih penting? Kasih itu di luar ya, ditujukan kepada orang kan? Ya, iman itu adanya di dalam. Jadi mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Iman atau kasih? Dua-duanya saya dengar, itu bagus sekali. Kenapa dua-duanya? Karena kalau kita ngomong kasih lebih penting, orang di luar sana ada yang kasihnya lebih besar dari kita, saudara. Coba lihat Suci. Oh, mereka amalnya jauh lebih dari kita. Kalau pergi ke Jakarta, kau akan ketemu mereka bikin kompleks perumahan buat orang-orang miskin. Orang Kristen lakukan itu enggak? Enggak. Amal mereka lebih hebat dari kita. Jadi kalau cuma ngomong kasih, dan kasih yang bukan didasari atas iman, banyak saudara, dan lebih gede dari kita. Kita nggak terhitung apa-apa. Tapi di sini iman dan kasih itu nggak boleh dipisah-pisahkan. Iman adalah dasar yang ada di dalam, yang nggak kelihatan. Tetapi kasih adalah sesuatu yang ada di luar, yang bisa dilihat, dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau mau kasar, iman itu benih, iman itu dasar, dan kasih itu merupakan buahnya. Atau dengan lain kata,
iman kita yang tidak kelihatan yang ada di dalam hati itu diwujudkan lewat kasih. Dan kasih itu dibuat untuk Tuhan Yesus. Bukan untuk nama diri sendiri. Aku menolong orang bukan untuk memamerkan, lihat gue sudah melakukan amal loh, bukan itu. Waktu aku menolong orang, aku melakukannya untuk Tuhan Yesus. Dan itu penting. Iman dan kasih, dua hal yang harus imbang. Dan iman dan kasih adalah wujud daripada pertumbuhan seseorang. Kalau kita cuma punya pengetahuan iman yang banyak sekali, tapi kita tidak punya kasih, iman itu adalah iman yang mati. Itu dikatakan di mana? Yakobus. Ya. Iman tanpa perbuatan itu apa? Mati adanya. Ya, perbuatan itu wujudnya apa? Kasih. Lalu kita kalau cuma punya iman tanpa kasih, mungkin kita akan menjadi orang Kristen yang nggak punya hati. Maksudnya nggak punya hati itu apa? Kalau orang sudah, misalnya sudah miskin terus sakit, terus kita besuk dia, ngomong apa? Kamu sih nggak punya iman, makanya kamu sakit, makanya kamu miskin. Boleh nggak kita katakan itu? Nggak boleh, saudara. Karena apa? Itu menyatakan kau sendiri membanggakan imanmu. Kau mengerti banyak. Orang yang nggak punya iman bisa aja memang sih, bukan berarti orang yang nggak punya iman pasti akan sakit. Orang yang punya iman sakit nggak? Sakit juga. Kita nggak bisa mengatakan itu. Ya, jadi orang yang cuma punya iman tidak punya cinta kasih, kita nggak bisa punya rasa simpati kepada orang lain. Waktu orang sakit, kita judge-nya apa? Kamu sih nggak punya iman. Orang miskin kita mengatakan kamu sih nggak punya iman. Semuanya diukur pakai iman. Tapi kamu sendiri nggak melakukan apa-apa. Tapi kalau sebalik, orang Kristen hanya punya kasih doang, nggak punya iman. Bener nggak itu? Ya kita nggak beda dengan orang kafir kalau kayak gitu. Kita cuma tahu beramal dan kita mengharapkan amal kita itu menjadi dasar kita diselamatkan, dasar kita masuk surga. Kira-kira begitu. Ya, apa bedanya kita dengan orang kafir? Jadi saudara-saudara, kasih kita harus dilakukan di atas dasar iman kita. Membuktikan iman kita itu adalah iman yang hidup. Filemon melakukan kedua-duanya. Dan itulah yang membuat Paulus sukacita. Ya, memang seorang hamba Tuhan, sukacitanya nggak lebih besar kalau melihat seorang jemaat bertumbuh di dalam iman. Menyatakan cinta kasih. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita sekalian? Kita sudah punya iman enggak? Kalau saya tanya ini pasti kau katakan, sudah. Buktinya mana? Pertanyaan yang kedua, bukti iman itu dilihat dari mana? Di mana kasihmu? Saya kadang-kadang gemes ya, serius. Bukan di sini tapi. Di sini merupakan satu gereja yang kecil, yang semuanya masih akrab, gak kelihatan. Tapi kalau kita melihat di gereja yang sudah mulai besar,
di kota besar. Kadang-kadang ngelihat dari atas mimbar itu gemes. Gemesnya itu apa? Ya. Duduk sama-sama. Lalu kemudian yang di sebelah itu mungkin orang baru. Waktu melihat buku kertas pujian juga nggak tahu mesti di mana. Misalnya pengakuan iman rasuli, semua orang aku percaya, yang itu nulis sini nulis sana, lihat sini lihat sana. Yang di sebelahnya cuek amat, seperti nggak lihat, terus malah ngafalnya begitu. Waduh, itu benar. Ini tuh orang Kristen apa bukan sih? Mana kasihnya? Ya udah. Baca Alkitab juga kadang-kadang orang itu baru ya melihat, di mana nggak ngerti. Yang di sebelahnya sudah ketemu ya diam-diam aja, bodohin aja cuek. Dia tuh orang Kristen apa bukan sih? Aku nggak ngerti. Kalau sampai orang di sebelahnya ngapain aja kamu nggak ngerti, kamu kok berani sih ngaku dirimu Kristen? Itu memalukan sekali. Kalau hal yang sekecil itu aja kita tidak mau lakukan, tidak bisa kita lakukan, terus kita mau ngomong lakukan kasih di mana, saudara? Kadang-kadang saya juga berpikir ada hal yang sangat ironis. Seandainya waktu di Aceh terjadi tsunami, terus dihimbau siapa yang berbeban untuk menolong saudara-saudara kita, orang-orang yang di Aceh itu yang mengalami tsunami. Banyak sekali orang yang memberi, dan bahkan dalam jumlah yang besar sekali. Tapi saya mau tanya, di antara saudara-saudara seiman kita, ada enggak yang sedang dalam kebutuhan yang perlu ditolong? Mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Dan kita nggak mau tahu. Itu parah, saudara. Jadi di sini Filemon mengajar kepada kita satu hal. Dia adalah seorang yang beriman, menyerahkan rumahnya sebagai tempat ibadah, dan dia juga memperhatikan setiap orang yang beribadah di situ. Orang-orang yang butuh bantuan, dia tidak segan-segan menolong mereka. Dan hal itu dilihat oleh orang-orang yang ada di sana, oleh jemaat yang lain. Dilihat, apanya yang dilihat? Apa yang dia lakukan murni untuk Tuhan Yesus. Sayang sekali di dalam terjemahan Alkitab kita, baik Indonesia maupun Mandarin, itu nggak bilang terlalu jelas. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu jelas sekali. Kasih yang Filemon nyatakan kepada saudara-saudara seiman itu, dia lakukan untuk Tuhan, bukan untuk cari nama, bukan untuk pamer. Dan itu secara tidak langsung telah menjadi kesaksian di tengah-tengah jemaat. Bila Tuhan sendiri juga menolong kita untuk mempunyai kasih yang seperti itu. Lalu sekarang kita lihat hal yang lain. Paulus dengan dengan Filemon, hubungannya sampai seperti apa? Dan Paulus itu adalah hamba Tuhan yang seperti apa? Kita melihat ayat yang keempat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Artinya, Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang selalu mengingat satu persatu daripada jemaatnya dan bersyukur mendoakan mereka. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita sekalian? Kita kenal satu dengan yang lain? Jemaat kita nggak terlalu besar. Saya harapin semua kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Bukan kenal secara lahiriah, bukan sekedar tahu namanya, tapi marilah kita kenal lebih dalam.
bukan cuma kenal lebih dalam. Kita mau mendoakan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena setiap manusia di dalam kehidupan secara praktis pasti punya pergumulan masing-masing. Dan kalau kita tidak punya teman yang mau mendoakan kita seringkali tidak kuat. Kita akan jatuh di dalam cobaan, di dalam ujian yang kita alami. Tetapi kalau ada orang seiman yang mau mendoakan kita, berdoa bersama kita akan menjadi kuat. Itu adalah satu hal yang sangat penting. Dan sekarang kita kembali melihat kepada salam atau berkat yang Paulus berikan kepada Filemon dan keluarganya dan jemaat yang ada di dalam rumahnya. Ayat yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Di sini Paulus memberikan satu berkat yang jelas sekali. Kasih karunia dan damai sejahtera. Itu dua hal. Dari mana? Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa. Kenapa dia sebut kasih karunia? Karena semua kita ini orang berdosa yang seharusnya binasa. Atau istilah yang lain dikatakan kita harusnya masuk neraka. Tetapi kenapa kita hari ini diselamatkan jadi anak-anak Allah? Memanggil Allah sebagai Bapa kita. Semuanya adalah karena kasih Tuhan. Bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. Tapi karena kasih Tuhan. Dan kasih Allah. Lalu dikatakan, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kenapa damai sejahtera dari Tuhan Yesus? Ini adalah janji Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 16. Yang mengatakan apa? Di dalam dunia kamu ada kesusahan. Tetapi di dalam aku kamu mendapatkan apa? Damai sejahtera. Kesusahan di luar. Damai sejahtera adanya di dalam diri kita. Di dalam hati kita. Jadi kesusahan mungkin kita alami karena namanya manusia yang hidup di dalam dunia. Kita nggak akan luput dari kesusahan. Tapi yang penting waktu kesusahan, bagaimana respon kita? Bagaimana reaksi kita? Waktu saya membaca kesaksian daripada Miss Christiana Chai, saya sangat tersentuh. Karena apa? Dia adalah seorang yang menderita penyakit aneh. Itu matanya nggak bisa lihat sinar. Jadi lampu semua ditutup pakai kain hitam. Bawahnya, tehelnya atau ubinnya hitam. Kordennya hitam juga. Belum cukup, pakai kacamata hitam lagi. Orang aneh bukan? Dan orang seperti itu, bagaimana bisa merasakan senang, sukacita? Nggak mungkin. Karena hidupnya cuma di dalam kamar itu doang, nggak pernah keluar kamar. Dia begitu keluar kena sinar aja, setengah mati ya. Nggak bisa. Dia adalah orang Kristen yang imannya baik sekali. Dan waktu orang-orang mendengar dia menderita penyakit ini, banyak yang ingin menengok. Dan semua orang waktu mau menengok sudah siap-siap mau menghibur dia. Persiapan hiburannya ayat ini, kata-katanya begini, ininya begitu, sudah disiapin semua. Tapi begitu ketemu sama dia, semua kata-kata hiburan yang sudah disiapkan ditelan balik. Kenapa? Karena dia bukan orang yang mengeluh, yang seperti mau mati, bukan itu. Dia orang yang sukacita, bahkan yang setiap kali ketemu orang selalu memberkati dulu. Luar biasa sekali. Jadi hidup di dalam kamar yang kecil.
namun dia menjadi berkat bagi banyak orang yang sebenarnya datang mau menghibur. Ternyata bukan menghibur, dihibur. Susu hidup kita itu hidup seperti apa? Waktu kita ketemu sama orang, apa yang kita bicarakan? Mengeluh, bersungut-sungut, ngomel-ngomel, atau kita benar-benar menyatakan damai sejahtera yang ada di dalam diri kita. Dan 6 tahun lalu saya melayani seorang yang sakit. Yaitu sakit juga boleh dikata tidak ada obatnya. Itu penyakit ALS. Penyakit yang mirip dengan penyakit yang diderita Stephen Hawking. Itu orangnya ya belakangan jadi aneh-aneh kayak gitu. Karena syarafnya itu boleh dikata mati. Dari di bawah, mulai dari kaki. Terus naik ke atas, terus naik ke atas. Jadi awalnya aku waktu kenal dia jalannya udah mesti pakai dorongan itu, sudah kayak orang bekas pensui begitu ya, yang pakai dorongan. Lama-lama duduk di kursi roda, lama-lama sudah mesti baring di tempat itu. Tadinya masih bisa makan sendiri, lama-lama mesti disuapin. Tadinya masih bisa nafas dengan normal, akhirnya mesti buka. Jadi itu semua syaraf badannya itu kayak mati gitu, tapi dari bawah terus pelan-pelan ke atas. Mula-mula masih bisa bicara, belakangan cuma mulutnya goyang-goyang dan kita nebak aja apa yang dia katakan. Lebih lama lagi geraknya apa? Kita juga nggak ngerti apa yang dia omongin. Kalau saya melihat dia, saya sering kali berpikir, kalau aku jadi dia, aku belum tentu bisa tahan juga. Itu sengsara banget kan. Otaknya jelas. Tapi setiap kali dia mau mengutarakan sesuatu, orang nggak ngerti. Itu apa rasanya? Dan akhirnya semua makanan juga udah nggak bisa. Di perut, lubang, terus diisiin cuma cairan doang. Secara manusia, sudah no quality of life. Gak ada kualitas hidupnya. Kalau ngomong kasar, buat apa hidup seperti itu? Tapi ada satu hal juga. Setiap kali aku ketemu dia, aku sebenarnya kepengen nangis sudah, karena melihat kesehatannya itu makin menurun. Tapi setiap ketemu dia, gak bisa nangis. Melihat muka dia itu selalu senyum. Dan selama 6 tahun dia menderita sakit itu, hampir nggak pernah ngeluh, aku sakit, aku nggak enak, aku enak. Nggak ada. Hanya satu kali setelah 2 tahun sekian, dia itu sudah pernah berhenti nafas 15 menit atau 20 menit gitu. Itu menurut kedokteran biasanya dia akan brain dead, ya, akan mati otaknya, terus dia seperti ya vegetatif begitu ya, manusia tubuhan gitu yang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata enggak, dia sadar lagi, balik lagi, boleh dikata begitu. Itu semuanya tadinya sudah biru dan napas sudah berhenti. Terus dia nanyain saya satu pertanyaan, Bu Yunis, kenapa ya Tuhan Yesus kok nggak langsung aja bawa saya ke surga? Kenapa saya masih diizinkan hidup lagi? Aku actually kepingin sekali untuk bisa beserta Yesus saat sekarang. Saya mengatakan dia, kalau you tanya ini kepada saya juga nggak bisa jawab. Itu misteri Allah. Ada orang yang nggak sakit terus mati, ya. Ada orang yang sakit sampai tahun-tahunan. Bahkan ada yang sampai vegetatif bertahun-tahun nggak mati-mati. Jadi kenapa? Aku nggak tahu. Tapi aku mau mengatakan satu hal. Dan ini ya meyakinkan kamu. Tuhan masih mengizinkan kamu hidup. Karena dia masih punya rencana atas dirimu. Punya kehendak atas dirimu. Waktu itu dia masih bisa ngomong. Dia tanya, kehendak apa? Aku bilang, aku juga nggak tahu namanya kehendak Allah. Tapi ada satu hal yang aku mau ngomong sama kamu.
itu lewat sakitnya dia, at least pada saat itu, setelah itu waktu dia baru sakit 2 tahun, aku mengatakan pada dia, 4 orang sudah kau menangkan untuk Kristus. Hah? Siapa? Dia nanya saya gitu. Yaitu Tuhan itu sangat ajaib. Begitu dia percaya Tuhan, Tuhan bekerja juga di hati temannya, teman yang dari SD, teman baik. Dan teman itu begitu percaya Tuhan juga langsung bawa 3 anaknya percaya Yesus. Jadi karena dia percaya, sekeluarga temannya itu percaya Yesus, 4 orang. Dan sampai tahun kemarin dia meninggal dunia, sudah 6 years, 6 tahun dia menderita. Berapa jiwa yang dia menangkan? 6. Selain 4 itu, 1 suster dia akhirnya bertobat. 1 lagi adalah kakak iparnya. Itu yang Buddhis banget, percaya Tuhan. Susternya yang dulu pernah Katolik terus meninggalkan Tuhan jadi Islam, balik jadi anak Tuhan, percaya Yesus. Dan waktu dia baptis, dia ajak anaknya lagi. Jadi kalau kita ngomong, anaknya belum pernah ketemu dia ya. Kalau kita omong sama anaknya juga dihitung tuh anak suster 7. Orang yang terlentang di atas tempat tidur bawa jiwa. Karena apa? Satu hal yang aku bilang, damai yang ada di dalamnya itu, yang kita tidak pernah bisa bayangkan. Dan tahun kemarin, beberapa bulan sebelum dia meninggal, dia minta adik iparnya untuk siapkan everything yang dia perlukan pada saat dia mati. Dari pakaian, sepatu, segala, dia siapin, dia minta disiapin. Dan dia sendiri yang lihat, dia sendiri yang pilih. Saya mau tanya, ada nggak orang seperti itu? Jarang ya. Biasanya waktu seorang tahu dirinya sudah hampir mati, yang ada cuma ketakutan, nggak ada yang lain. Tapi orang ini, dia bisa siapin everything. Sampai seorang teman yang lain, yang mau percaya, nggak percaya, terus maju mundur. Itu dia akhirnya, waktu ngelihat dia begitu, dia tanya sama saya satu hal. Bu, apa sih rasanya? Dia coba kaos tangan itu, sarung tangan yang akan dipakai nanti waktu dia mati. Itu rasanya apa? Aku bilang, you mesti tanya dia rasanya apa. Tapi aku berani yakin satu hal. Orang yang tidak punya damai sejahtera dari Yesus, orang yang nggak siap untuk ready ketemu dengan Tuhan Yesus, tidak akan melakukan itu. Yakin. Kalau bisa dia mengatakan, aku nggak usah mati gitu ya, hidup untuk selama-lamanya terus. Tapi mungkin nggak? Nah mungkin kan? Kita semua akan menghadapi kematian. Apa jadinya kalau saat itu tiba? Kita ready atau tidak? Ready, hanya satu jawaban. Kalau damai sejahtera Yesus Kristus ada di dalam hati. Kalau kau yakin, kau adalah orang yang diselamatkan. Sudah biar firman Tuhan hari ini menolong kita sekalian. Filemon menjadi contoh baik kita. Dia melakukan pelayanan yang sangat indah. Memberikan rumahnya untuk berbakti, seisi keluarganya percaya. Dan dia menunjukkan imannya dengan menjalankan perintah Tuhan, mengasihi saudara-saudara seiman. Paulus menjadi contoh kita sebagai seorang hamba Tuhan yang mengenali setiap orang jemaatnya, yang mau mendoakan mereka. Bila Tuhan menolong kita sekalian, dari 2 orang ini kita belajar bagaimana kita menjadi seorang Kristen, bagaimana kita memperlakukan teman-teman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu karena Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan firman ini di dalam hati kami. Ialah Engkau sendiri akan beri kepada kami kekuatan untuk menjalankannya di dalam kehidupan kami secara praktis tiap-tiap hari. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami mau mewujudkan dan mampu mewujudkan iman yang ada di dalam kami dengan kasih, dan menjadi kesaksian baik di antara orang percaya maupun di antara orang yang belum percaya. Terima kasih Bapa di surga. Dengar seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin.